Beberapa bulan yang lalu saya menelaah dan menelisik tentang sebuah buku yang menceritakan tentang Hitler, di mana saya terenyuh oleh salah satu kata Hitler yang berbunyi bla bla yang artinya, "Halo sobat, selamat datang di channel saya, Blackdisk 25. Kali ini saya akan mereview film horor bule, di mana kita tahu horornya masih sebatas ya kesurupan lah, sedangkan horor Indonesia itu sudah batas maksimal sampai bisa memanggil arwah tawuran. Ya, yang menceritakan tentang awal kesurupan yang membuat seseorang menjadi membunuh. Bagaimana ceritanya? Langsung simak video kali ini. Kisah dimulai dari Ed dan Lauren yang diminta untuk merekam eksorsisme bocah yang bernama David. Yang belum tahu, arti dari kata eksorsisme itu adalah sebuah praktik untuk mengusir setan atau makhluk halus atau roh jahat yang dihadiri oleh keluarganya, saudari perempuannya Debbie, pacarnya Debbie yaitu bernama Ern Johnson yang kita dipanggil John, dan Pastor Gordon. Saat di tengah ritual pengusiran dimulai, banyak benda-benda yang berterbangan sampai-sampai Pastor Gordon terkena di bagian kepala. Sakit. David yang sedang dirasuki setan langsung menyerang Ed yang sedang berdiri, kemudian memukul dada Ed sampai dia sesak dan kena mental. John yang ingin menyadarkan David berusaha menyadarkannya dan dia berbicara, "Setan kok berani sama bocil? Sinilah sama aku." Kerasukanlah si John. Di sisi lain, Ed yang di rumah sakit memperingatkan keluarga Glazel dari situasi yang aneh tersebut. Besoknya, keluarga itu mulai bermain seperti semula. John yang merasa agak aneh pada dirinya, merasa janggal terhadap lingkungan sekitar. Mulai dari merasa ada orang yang memperhatikannya dari jendela, melihat makanan yang jatuh sendiri. Ed yang sadar dari pingsannya memberitahu bahwa setan belum hilang dari keluarga mereka. Halusinasinya semakin menjadi-jadi sampai melihat pacarnya yang sedang diserang setan, sehingga dia membunuh Bruno yang dianggap oleh John adalah setan. Emang setan. John yang disidang di depan umum merasa itu bukan ulahnya, tapi ulah setan yang merasukinya. Kasus ini adalah kasus pertama kalinya di Amerika Serikat karena adanya pembunuhan dengan motif kerasukan. Ed dan Lauren harus membuktikan di persidangan bahwa itu murni karena kerasukan. Ed dan Lauren menyelidiki rumah yang didiami oleh keluarga Glazel tersebut. Mereka menemukan sebuah totem atau kepala kambing sebagai simbol adanya sesembahan di sana. Ed dan Lauren yang bingung harus mencari jawaban dari kasus ini, akhirnya ia pergi ke mantan pendeta Kestner. Kestner yang sebelumnya berurusan dengan kultus tersebut, dia memberitahu mereka bahwa seorang okultis atau penyembah aliran sesat telah mengganggu ataupun dengan sengaja meninggalkan totem di rumahnya, yang mengakibatkan terciptanya kutukan pada keluarga Glazel. Saat itu seorang detektif menelpon mereka bahwa ia menemukan totem yang sama pada kasusnya. Ed Lauren segera pergi ke Danvers untuk menyelidiki kematian Lincoln. Lauren mempunyai penglihatan pembunuhan dan menemukan bahwa Jessica menikam Katie di bawah pengaruh kerasukan setan sebelum melompat dari tebing. Saat melakukan penyelidikan, kaki Lauren ditarik oleh setan yang hampir membuat Lauren jatuh. Setan yang belum menghilang dari kehidupan John selalu mengganggunya, sampai-sampai saat dia mengepel lantai, kepalanya dipegang oleh setan tersebut. Setan itu menghasut John untuk membunuh dirinya sendiri. Ed dan Lauren pergi ke rumah duka di mana tubuh Katie yang sudah mati. Lauren menyentuh tangan mayat tersebut untuk menemukan lokasi penyihir. Dalam penglihatannya, ia melakukan perjalanan melalui terowongan gelap dan menyaksikan penyihir tersebut mencoba membuat John bunuh diri. Tetapi menghentikannya tepat pada waktunya. Lauren diancam oleh penyihir tersebut jika mereka mengganggunya. Ini apaan sih, nyamuk ah? Penyihir tersebut menghidupkan mayat di sekitar Lauren untuk mengganggunya. Ed yang menarik Lauren membuat koneksi mereka terputus dan mayat yang mengejar Ed langsung jatuh. Lauren memberitahunya kepada Ed bahwa penyihir itu sudah tahu siapa mereka. Saat mereka pulang, mereka mencari tahu bagaimana menghancurkan kutukan tersebut. Mereka mendapatkan jawaban bahwa caranya itu dengan menghancurkan tempat ritualnya. Tapi mereka tidak tahu di mana tempat itu berada. Seketika Ed pingsan. Saat bangun-bangun,
Ia mencari Lauren, tetapi yang ditemukan adalah penyihir tersebut. Where is she? Saat dia melihat pintu, ia melihat mayat hidup sama seperti saat di rumah duka. Saat Ed ingin menusuk mayat tersebut, ternyata itu bukanlah mayat melainkan Lauren yang sedang berada di depan Ed. Bisa dinyatakan bahwa Ed sudah mulai kerasukan. Mereka berpencar untuk menyelesaikan masalah. Debbie menemani pacarnya yang sedang tidur. Lauren menemui Pastor Kestner untuk mengartikan beberapa kalimat di buku tersebut. Ed dan anaknya membuat strategi agar dapat mengalahkan penyihir tersebut. Saat Lauren sampai di rumah Pastor Kestner, dia bercerita tentang Ed yang sudah mulai kerasukan. Kestner bercerita pada Lauren faktanya bahwa penyihir tersebut adalah anak dari Kestner. Ia sedih karena sudah berusaha dengan sangat keras untuk menghancurkan aliran sesat, tapi anaknya sendiri yang ikut ke aliran itu. Gimana sih? Lauren yang kaget dengan jawaban Kestner, kesal dan bertanya, mengapa tidak dikatakan sebelumnya? Seketika Lauren merasa ada hawa-hawa yang aneh di rumah tersebut, langsung mencarinya. Tiba-tiba penyihir tersebut datang dari belakang Kestner dan langsung membunuh Kestner. Lauren yang mencari tempat ritualnya dan menemukan tempat tersebut yang berada di bawah. Kok tahu sih? Kekuatan sutradara. Tetapi Lauren tidak kuat untuk menghancurkannya. Tiba-tiba Lauren berlari saat penyihir itu datang dari belakang. Ed yang sudah tahu jawabannya segera mencari Lauren. Ia mendengar suaranya berada di bawah tanah dan membuka paksa pintu bawah tanah itu. Lauren yang ditemukan oleh penyihir itu langsung ingin ditikam, tapi Lauren menahan serangan tersebut dan menyerang balik dengan memukul kepalanya. Ed yang turun ke bawah tanah dihampiri oleh penyihir tersebut dan meniupkannya pasir ke matanya. Penyihir tersebut melanjutkan ritualnya. John yang mulai kerasukan lagi langsung membuka ikatannya, kemudian terbang lalu ingin membunuh diri sendiri. Berbalik ke Ed yang sedang membabi tunanetra ke segala arah. Itu diakibatkan guna-guna yang ditiupkan oleh penyihir tersebut. Lauren yang mencoba menyadarkan Ed dari guna-guna akhirnya tersadar dari sihirnya dan menghancurkan tempat ritual tersebut. Penyihir itu langsung dicok slam sama setannya, dibanting dan smack. Seperti film-film setan bule di sana, polisi yang datang terlambat dan mengamankan tempat tersebut. Ending filmnya, Ed yang membawa barang untuk menambah koleksi mistisnya ditaruh di gudang. Sedangkan John yang menunggu keputusan persidangan di mana ia ditahan 5 tahun penjara atas kasus tersebut. Yang sebelumnya ia divonis dihukum mati.